Pasca peristiwa G30S pada 1 Oktober 1965, Indonesia mengalami gejolak politik yang hebat. Soekarno, sang proklamator, berada di pusat badai. Meski China dan Uni Soviet adalah sekutu dekat Indonesia saat itu, Soekarno tidak meminta bantuan mereka. Mengapa? Apa yang sebenarnya terjadi di balik keputusan ini? Mari kita telusuri bersama. Pasca peristiwa G30S pada 1 Oktober 1965, Soekarno tidak langsung meminta bantuan China dan Uni Soviet, meskipun kedua negara tersebut adalah sekutu Indonesia dalam politik luar negeri saat itu. Ada beberapa alasan yang menjelaskan sikap Soekarno. Sebelum peristiwa G30S, Soekarno adalah tokoh sentral yang berhasil menyeimbangkan berbagai kekuatan politik di Indonesia melalui konsep Nasakom, nasionalisme, agama, dan komunisme. Strategi ini memungkinkan Soekarno untuk menjaga stabilitas pemerintahan dengan merangkul semua elemen penting dalam politik nasional, militer, kelompok Islam, dan Partai Komunis Indonesia. Namun, setelah G30S, keseimbangan ini runtuh dengan cepat dan posisi politik Soekarno mengalami kemunduran drastis. 1. Kehancuran PKI sebagai pilar utama Nasakom. PKI yang merupakan salah satu elemen utama dalam strategi politik Soekarno, menjadi sasaran utama dalam gelombang represi pasca G30S. Setelah militer menyatakan bahwa PKI terlibat dalam kudeta, terjadi pembersihan besar-besaran terhadap kader dan simpatisan PKI di seluruh Indonesia. 1. Militer, khususnya Angkatan Darat, melancarkan operasi penghancuran PKI dengan dalih menjaga stabilitas negara. 2. Kelompok-kelompok sipil anti-komunis, terutama dari kalangan Islam dan nasionalis, turut serta dalam aksi kekerasan yang mengakibatkan ratusan ribu korban tewas dan ratusan ribu lainnya ditahan tanpa proses hukum. 3. Seluruh infrastruktur politik PKI, termasuk organisasi massa seperti SOPSI, Serikat Buruh, BTI, Barisan Tani Indonesia, dan Gerwani, Gerakan Wanita Indonesia, dihancurkan. Hilangnya PKI berarti Soekarno kehilangan salah satu pilar utama kekuasaannya, yang sebelumnya menjadi penyeimbang dominasi militer. Dengan PKI yang lumpuh, Soekarno kehilangan basis dukungan penting dan semakin sulit mempertahankan Nasakom sebagai strategi politik. 2. Militer, khususnya Angkatan Darat, mengambil kendali politik. Sebelum G30S, militer, terutama Angkatan Darat, seringkali bersinggungan dengan Soekarno karena keberpihakan politiknya terhadap PKI. Namun, pasca G30S, peran militer meningkat pesat dan mulai mengendalikan pemerintahan secara de facto. 1. Jenderal Soeharto, yang sebelumnya hanya Panglima Kostrad, muncul sebagai pemimpin utama dalam mengatasi ancaman komunis. 2. Militer mengambil alih institusi-institusi kunci pemerintahan, termasuk media, birokrasi, dan sistem keamanan nasional. 3. Melalui berbagai propaganda, militer berhasil membentuk opini publik bahwa Soekarno terlalu dekat dengan PKI, sehingga membuatnya semakin terisolasi secara politik. Dengan posisi militer yang semakin dominan, Soekarno tidak lagi memiliki kebebasan mutlak dalam mengambil keputusan. Bahkan, dalam beberapa peristiwa penting, seperti pembubaran PKI pada Maret 1966 dan penandatanganan Supersemar, Surat Perintah 11 Maret, militer mendikte kebijakan nasional tanpa persetujuan penuh dari Soekarno. 3. Soekarno kehilangan legitimasi dan dukungan politik. Soekarno yang sebelumnya dielukan sebagai pemimpin besar revolusi, secara perlahan kehilangan legitimasi politiknya. 1. Dituduh terlalu dekat dengan PKI. Keterkaitan Soekarno dengan PKI menjadi senjata bagi lawan-lawan politiknya. Meski ia menegaskan bahwa dirinya bukan komunis, fakta bahwa PKI merupakan sekutu utamanya membuatnya sulit membela diri dari tuduhan tersebut. 2. Krisis ekonomi dan ketidakstabilan nasional. Sebelum G30S, Indonesia sudah mengalami kesulitan ekonomi dengan inflasi yang sangat tinggi. Situasi ini diperburuk dengan kekacauan politik setelah G30S, sehingga semakin melemahkan kepercayaan rakyat terhadap kepemimpinan Soekarno. 3. Isolasi diplomatik dari Blok Barat. Sejak tahun 1963, Soekarno semakin condong ke Blok Timur, dan bahkan memutuskan hubungan diplomatik dengan AS dan beberapa negara Barat. Namun, setelah G30S, negara-negara Barat justru mendukung militer dalam menyingkirkan PKI dan mengurangi pengaruh Soekarno. 4. Ruang gerak Soekarno yang semakin terbatas. Dalam kondisi seperti ini, Soekarno semakin kehilangan kendali atas situasi politik. 1.
pidato dan seruannya untuk tetap tenang setelah G30S diabaikan oleh militer. 2. Usahanya untuk mempertahankan PKI sebagai bagian dari politik nasional ditentang keras oleh militer dan kelompok anti-komunis. 3. Militer mulai membatasi pergerakan dan akses Soekarno terhadap publik serta lembaga negara. Soekarno memang masih secara formal menjabat sebagai presiden, tetapi ia tidak lagi memiliki otoritas penuh dalam pemerintahan. Dalam praktiknya, kendali negara telah beralih ke militer di bawah Soeharto, yang secara bertahap mengambil alih kekuasaan melalui mekanisme hukum dan politik. Setelah G30S, posisi politik Soekarno mengalami pukulan telak. Dengan hancurnya PKI, meningkatnya dominasi militer, menurunnya legitimasi politik, serta semakin terbatasnya ruang geraknya, Soekarno tidak lagi memiliki kekuatan untuk secara aktif mengambil keputusan strategis, termasuk meminta bantuan dari Cina atau Uni Soviet. Bahkan jika ia ingin melakukannya, militer sudah cukup kuat untuk menghalangi setiap langkahnya. Pasca G30S, Indonesia mengalami gejolak politik yang sangat hebat, dengan berbagai kelompok saling berebut kekuasaan di tengah kekacauan nasional. Kondisi ini membuat Soekarno semakin sulit mengambil langkah strategis, termasuk meminta bantuan dari Cina atau Uni Soviet. Ada dua faktor utama yang memperparah situasi politik domestik. 1. Pembersihan besar-besaran terhadap simpatisan PKI. Setelah G30S, terjadi gelombang represi dan kekerasan massal terhadap kader dan simpatisan PKI di seluruh Indonesia. Militer, kelompok agama, serta organisasi anti-komunis melancarkan aksi penempasan yang terkoordinasi yang akhirnya menghancurkan PKI sebagai kekuatan politik. Skala dan pola pembersihan. 1. Operasi militer secara sistematis menargetkan kader PKI dan organisasi afiliasinya di seluruh Indonesia, terutama di Jawa dan Bali. 2. Kelompok sipil, termasuk organisasi Islam dan nasionalis, terlibat aktif dalam pembantaian. Kelompok seperti Ansor, organisasi pemuda NU, dan milisi lokal membantu militer dalam membersihkan daerah-daerah dari pengaruh komunis. 3. Jumlah korban jiwa diperkirakan antara 500.000 hingga 1 juta orang, menjadikannya salah satu tragedi kemanusiaan terbesar dalam sejarah modern. 4. Ratusan ribu orang lainnya ditangkap dan dipenjara tanpa proses hukum. Mereka yang dituduh simpatisan PKI, meski tanpa bukti kuat, menghadapi siksaan, kerja paksa, atau pembuangan ke kamp tahanan seperti Pulau Buru. Konsekuensi politik bagi Soekarno. Gelombang represi ini membuat Soekarno semakin sulit untuk membela PKI atau mempertahankan Nasakom. Dalam berbagai pidato, Soekarno masih mencoba menyerukan persatuan nasional dan menolak anggapan bahwa PKI berada di balik G30S, tetapi suara dan pengaruhnya semakin diabaikan. 1. Setiap upaya Soekarno untuk menghentikan pembersihan dianggap sebagai pembelaan terhadap komunis. 2. Militer dan kelompok anti-komunis menggunakan kekerasan ini untuk mempercepat delegitimasi Soekarno. 3. Masyarakat yang sebelumnya mendukung Soekarno mulai kehilangan kepercayaan karena dianggap tidak tegas dalam menangani situasi. Dalam kondisi ini, mengundang bantuan dari negara komunis seperti Cina atau Uni Soviet hanya akan semakin memperburuk citranya dan memberi legitimasi lebih bagi lawan-lawannya untuk menggulingkannya lebih cepat. 2. Peran militer yang meningkat pesat. Setelah G30S, militer, terutama Angkatan Darat, menjadi kekuatan dominan dalam politik Indonesia. Mereka menggunakan momentum kekacauan nasional untuk memperbesar pengaruhnya dan menyingkirkan rival politik, termasuk Soekarno sendiri. Konsolidasi kekuasaan oleh Soeharto. Soeharto, sebagai Panglima Kostrad saat itu, memainkan peran kunci dalam mengendalikan situasi pasca G30S. Dengan mengklaim bahwa negara dalam ancaman komunisme, Soeharto dan militer secara bertahap mengambil alih kekuasaan. 1. Super Semar, Surat Perintah 11 Maret 1966, menjadi titik balik utama. Soekarno, dalam kondisi tertekan, menandatangani surat ini, yang memberikan kewenangan kepada Soeharto untuk mengambil tindakan guna menjaga keamanan dan stabilitas negara. 2. Setelah memperoleh Super Semar, Soeharto bergerak cepat. A. Membubarkan PKI secara resmi pada 12 Maret 1966. B. Mengamankan lawan-lawan politiknya, termasuk para loyalis Soekarno. C. Mengendalikan media dan propaganda nasional, menyudutkan Soekarno dan mendukung narasi militer. 3. Militer memperluas pengaruhnya ke berbagai sektor. A. Mengendalikan birokrasi dan pemerintahan, dengan menempatkan perwira-perwira militer dalam jabatan-jabatan strategis. B. Memonopoli informasi dan propaganda, sehingga Soekarno kesulitan menyampaikan pandangannya kepada publik. C. Menjalin hubungan erat dengan negara-negara barat,
terutama Amerika Serikat dan Inggris, yang mendukung tindakan militer dalam menumpas komunisme. Soekarno kehilangan kontrol atas negara. Dalam situasi ini, Soekarno secara bertahap hanya menjadi simbol tanpa kendali nyata atas pemerintahan. 1. Setiap keputusan strategis diambil oleh militer, bukan oleh Soekarno. 2. Pidato dan instruksinya seringkali diabaikan atau dibatasi. 3. Militer semakin memperketat pengawasan terhadap Soekarno dan lingkaran dalamnya. Jika Soekarno meminta bantuan dari Cina atau Uni Soviet, militer kemungkinan besar akan merespon dengan lebih keras, mungkin dengan menangkapnya lebih awal, atau mempercepat peralihan kekuasaan secara penuh kepada Soeharto. Oleh karena itu, Soekarno terpaksa tetap bertahan tanpa dukungan langsung dari sekutu-sekutu komunisnya. Pada tahun 1960-an, Perang Dingin berada dalam puncak tegangan, dan Indonesia menjadi salah satu medan pertempuran ideologi antara Blok Barat, Amerika Serikat, Inggris, dan sekutunya, dan Blok Timur, Uni Soviet, Cina, dan negara-negara komunis lainnya. Dalam konteks ini, Indonesia memiliki posisi strategis sebagai negara dengan populasi muslim terbesar dan sumber daya alam yang kaya, terutama minyak dan karet, yang sangat penting bagi ekonomi global. Sejak akhir tahun 1950-an, Soekarno semakin condong ke Blok Timur, menjalin kerjasama erat dengan Uni Soviet dan Cina dalam bidang ekonomi, militer, dan politik. Namun, setelah G30S, situasi berubah drastis. Jika Soekarno secara terang-terangan meminta bantuan militer dari Cina atau Uni Soviet, Blok Barat dapat merespon dengan intervensi militer langsung, atau bentuk tekanan lain untuk menggagalkan pengaruh komunis di Indonesia. Ada beberapa faktor utama yang membuat risiko intervensi Barat menjadi ancaman serius bagi Soekarno. 1. Amerika Serikat dan Inggris berpotensi melakukan intervensi militer. Ketakutan AS dan Inggris terhadap komunisme di Indonesia. Sebelum G30S, AS dan Inggris sudah sangat khawatir dengan kedekatan Soekarno dengan komunisme. Mereka menganggap Indonesia sebagai negara yang berpotensi jatuh ke tangan komunis, seperti yang terjadi di Tiongkok pada tahun 1949 dan di Kuba pada tahun 1959. 1. AS melihat Indonesia sebagai negara kunci dalam strategi perang dingin di Asia Tenggara. Jika Indonesia jatuh ke Blok Timur, maka seluruh kawasan, termasuk Malaysia, Filipina, dan Thailand, bisa ikut terpengaruh. Teori domino, yang menjadi doktrin utama kebijakan luar negeri AS saat itu, menyatakan bahwa jika satu negara jatuh ke komunisme, maka negara-negara sekitarnya juga akan ikut jatuh. 2. Inggris memiliki kepentingan besar di Asia Tenggara, terutama dalam mempertahankan stabilitas di Malaysia dan Singapura. Inggris khawatir bahwa gerakan pro-komunis di Indonesia bisa mengancam kepentingan mereka di wilayah bekas koloninya. Operasi rahasia Barat untuk melemahkan Soekarno dan PKI. AS dan Inggris tidak hanya mengamati situasi dari jauh, tetapi telah aktif terlibat dalam operasi rahasia untuk melemahkan Soekarno dan PKI. 1. CIA, Badan Intelijen AS, telah mendanai dan mendukung pemberontakan PRRI Permesta di Sumatera dan Sulawesi pada akhir tahun 1950-an sebagai upaya menggulingkan Soekarno. Meskipun gagal, ini menunjukkan bahwa AS siap melakukan intervensi langsung jika kepentingannya terancam. 2. Pada tahun 1965, CIA secara diam-diam mendukung Angkatan Darat Indonesia dalam operasi pembersihan terhadap PKI. AS menyediakan daftar nama ribuan kader PKI kepada militer Indonesia untuk ditargetkan dalam operasi penumpasan. 3. Bantuan finansial dan logistik dari Barat mengalir kepada kelompok anti-komunis untuk memastikan bahwa kekuatan kiri tidak bisa bangkit kembali di Indonesia. Apa yang terjadi jika Soekarno meminta bantuan Blok Timur? Jika Soekarno secara terbuka meminta bantuan militer dari Cina atau Uni Soviet, AS dan Inggris bisa menganggap ini sebagai deklarasi perang ideologis dan alasan untuk melakukan intervensi lebih lanjut. 1. Skenario intervensi militer langsung. AS telah melakukan intervensi militer di berbagai negara untuk menggagalkan komunisme, seperti di Korea Selatan tahun 1950 hingga 1953, Guatemala tahun 1954, Iran tahun 1953, dan Vietnam tahun 1955 hingga 1975. Jika Soekarno mendapat dukungan militer dari Blok Timur, Indonesia bisa menjadi Vietnam kedua, dengan AS langsung mendukung militer Indonesia atau bahkan mengirim pasukan ke wilayah ini. 2. Skenario kudeta yang dipercepat. Dengan adanya dukungan lebih lanjut dari Barat, militer Indonesia di bawah Soeharto bisa mempercepat upaya penggulingan Soekarno dengan dalih bahwa ia membawa ancaman asing ke Indonesia.
2. Pengalaman krisis rudal Kuba tahun 1962 sebagai presiden. Salah satu contoh paling relevan yang bisa dijadikan preseden bagi respon AS terhadap Soekarno adalah krisis rudal Kuba pada tahun 1962. 1. Pada tahun 1962, Uni Soviet menempatkan rudal nuklir di Kuba yang hanya berjarak 145 km dari daratan AS. 2. AS menganggap ini sebagai ancaman eksistensial dan hampir melakukan perang nuklir dengan Uni Soviet. 3. Melalui negosiasi intens, Uni Soviet akhirnya menarik rudal-rudalnya untuk menghindari perang besar. Mengapa ini penting bagi Indonesia? 1. Jika Soekarno meminta bantuan militer dari Uni Soviet atau China, AS bisa menganggapnya sebagai ancaman langsung terhadap kepentingan mereka di Asia Tenggara. 2. AS bisa menggunakan pendekatan yang sama seperti di Kuba, yaitu dengan memberikan ultimatum atau bahkan melakukan intervensi militer untuk memastikan bahwa Indonesia tidak menjadi basis militer Blok Timur. Singkatnya, Indonesia bisa menjadi Kuba di Asia bagi AS, dan ini akan meningkatkan kemungkinan intervensi militer besar-besaran. 3. Dukungan Barat terhadap militer Indonesia. Setelah G30S, AS, Inggris, dan Australia secara aktif mendukung militer Indonesia untuk menumpas PKI dan melemahkan Soekarno. Dukungan ini mencakup berbagai bentuk. 1. Dukungan intelijen. AS dan Inggris memberikan informasi penting kepada militer Indonesia tentang simpatisan PKI dan lokasi para pemimpin komunis. 2. Bantuan logistik dan senjata. Meskipun tidak terang-terangan, Barat memastikan bahwa militer Indonesia memiliki sumber daya untuk menghabisi PKI tanpa hambatan besar. 3. Dukungan diplomatik. Negara-negara Barat secara sistematis membangun narasi bahwa tindakan militer Indonesia adalah upaya menyelamatkan negara dari ancaman komunisme. Jika Soekarno meminta bantuan dari Blok Timur, militer Indonesia akan semakin mendapat dukungan dari Barat untuk mempercepat penggulingannya. Ini bisa berujung pada 1. Peningkatan represi terhadap pendukung Soekarno dan kelompok pro-komunis. 2. Eskalasi kekerasan politik yang berpotensi berubah menjadi perang saudara antara pendukung Soekarno dan kelompok anti-komunis. 3. Intervensi terbuka dari Barat untuk memastikan bahwa Indonesia tidak jatuh ke Blok Timur. Pada puncak Perang Dingin, meminta bantuan militer dari Uni Soviet atau China bukan hanya akan semakin memperburuk posisi politik Soekarno di dalam negeri, tetapi juga akan meningkatkan risiko intervensi militer dari Blok Barat. Karena faktor-faktor ini, Soekarno tidak memiliki banyak pilihan selain menahan diri dan tidak meminta bantuan militer dari Uni Soviet atau China, meskipun secara ideologis ia lebih dekat dengan mereka. Sejak awal pemerintahannya, Soekarno merancang politik luar negeri Indonesia dengan prinsip bebas aktif, yang berarti bebas artinya Indonesia tidak memihak salah satu blok dalam Perang Dingin, Blok Barat atau Blok Timur. Aktif artinya Indonesia tetap berperan aktif dalam membentuk tatanan dunia, termasuk mendukung perjuangan negara-negara yang baru merdeka dari kolonialisme. Pendekatan ini berhasil menempatkan Indonesia sebagai pemimpin negara-negara non-blok yang diperkuat dengan perannya dalam Konferensi Asia Afrika tahun 1955 di Bandung dan pendirian Gerakan Non-Blok pada tahun 1961. Namun, seiring waktu, kebijakan bebas aktif mulai mengalami distorsi karena Soekarno semakin condong ke Blok Timur. Hal ini terutama terlihat setelah ia membentuk poros Jakarta-Peking Pyongyang-Hanoi yang menunjukkan kedekatannya dengan China, Korea Utara, dan Vietnam Utara, negara-negara yang berhaluan komunis. Namun, setelah peristiwa G30S pada tahun 1965, strategi bebas aktif semakin sulit dipertahankan, bahkan menjadi beban bagi Soekarno. Jika ia secara terbuka meminta bantuan dari China atau Uni Soviet, itu akan semakin memperkuat tuduhan bahwa dirinya adalah boneka komunis, yang dapat semakin melemahkan posisinya baik di dalam negeri maupun di dunia internasional. 1. Dari bebas aktif ke poros Jakarta-Peking Pyongyang-Hanoi. Pada akhir tahun 1950-an hingga awal tahun 1960-an, hubungan Indonesia dengan Blok Timur semakin erat, meskipun Soekarno masih mengklaim bahwa kebijakan luar negerinya tetap bebas aktif. Beberapa bukti bahwa Indonesia semakin mendekati Blok Timur antara lain. 1. Kerjasama militer dengan Uni Soviet. Uni Soviet memberikan bantuan militer dalam skala besar kepada Indonesia, termasuk kapal selam, pesawat tempur MiG, dan persenjataan lainnya. Ini membuat Indonesia memiliki kekuatan militer terbesar di Asia Tenggara saat itu. 2. Hubungan dekat dengan China. Soekarno menjalin hubungan erat dengan China, terutama dalam bidang ekonomi dan ideologi.
China juga menjadi pendukung utama PKI, Partai Komunis Indonesia, yang merupakan salah satu kekuatan politik utama di Indonesia saat itu. 3. Konfrontasi dengan Malaysia. Pada tahun 1963, Soekarno melancarkan kebijakan Ganyam Malaysia sebagai bentuk perlawanan terhadap pembentukan Federasi Malaysia yang didukung oleh Inggris. Dalam hal ini, ia mendapat dukungan penuh dari Blok Timur, terutama China dan Uni Soviet. Kedekatan dengan negara-negara Blok Timur ini membuat dunia internasional, terutama Blok Barat, mulai meragukan klaim Indonesia sebagai negara non-blok. 2. Setelah G30S, bebas aktif menjadi semakin tidak relevan. Setelah peristiwa G30S, situasi politik global dan domestik mengalami perubahan drastis yang membuat kebijakan bebas aktif kehilangan relevansinya. 1. Munculnya tuduhan bahwa Soekarno adalah boneka komunis. Blok Barat, terutama AS dan Inggris, telah lama mencurigai Soekarno sebagai simpatisan komunis. Dengan semakin dekatnya Soekarno dengan China dan dukungan terhadap PKI, tuduhan ini semakin sulit dibantah. Jika Soekarno meminta bantuan China atau Uni Soviet, itu akan memperkuat persepsi bahwa ia adalah pemimpin yang benar-benar berada di bawah pengaruh Blok Timur. 2. Dinamika politik dalam negeri yang berubah. Militer, khususnya Angkatan Darat di bawah Soeharto, semakin dominan setelah G30S dan memiliki sikap yang sangat anti-komunis. Jika Soekarno meminta bantuan Blok Timur, itu bisa menjadi alasan bagi militer untuk segera menggulingkannya dengan dalih menyelamatkan Indonesia dari pengaruh komunis. 3. Dunia internasional semakin tidak mendukung Soekarno. Pada awal tahun 1960-an, Soekarno masih mendapat simpati dari negara-negara berkembang dan Blok Timur. Namun, setelah G30S dan jatuhnya PKI, banyak negara mulai menarik dukungannya terhadap Soekarno. Negara-negara non-blok seperti India dan Mesir mulai menjaga jarak dari Soekarno karena tidak ingin terlibat dalam konflik internal Indonesia yang semakin tidak menentu. 3. Risiko besar jika meminta bantuan dari China atau Uni Soviet. Jika Soekarno secara terang-terangan meminta bantuan dari Blok Timur, ada 3 risiko besar yang bisa terjadi. 1. Meningkatnya intervensi Barat. Seperti dijelaskan sebelumnya, AS dan sekutunya sudah mendukung militer Indonesia untuk menumpas PKI. Jika Indonesia meminta bantuan China atau Uni Soviet, itu bisa menjadi alasan bagi Barat untuk semakin meningkatkan intervensi mereka, baik secara militer maupun ekonomi. 2. Pecahnya perang saudara di Indonesia. Di dalam negeri, situasi politik sudah sangat tidak stabil setelah G30S. Jika Soekarno meminta bantuan dari Blok Timur, militer bisa bereaksi lebih agresif dengan mempercepat penggulingannya, yang berpotensi menimbulkan perang saudara antara pendukung Soekarno dan kelompok anti-komunis. 3. Indonesia kehilangan kredibilitas di dunia internasional. Salah satu alasan Soekarno dihormati di dunia internasional adalah karena ia dianggap sebagai pemimpin yang berani menentang dominasi kekuatan besar. Jika ia secara terang-terangan meminta bantuan dari China atau Uni Soviet, ia akan kehilangan citra sebagai pemimpin independen dan justru dianggap sebagai bagian dari blok komunis. Ini bisa merusak reputasi Indonesia di mata negara-negara non-blok lainnya. Dalam kondisi ini, meminta bantuan dari China atau Uni Soviet bukan hanya akan semakin memperburuk posisi Soekarno di dalam negeri, tetapi juga akan semakin melemahkan kredibilitasnya di dunia internasional. Oleh karena itu, Soekarno akhirnya tidak memiliki banyak pilihan selain menahan diri dan tidak meminta bantuan dari Blok Timur, meskipun ia sebenarnya lebih dekat secara ideologis dengan mereka. Pasca G30S, Soekarno mengalami tekanan luar biasa, baik secara politik maupun pribadi. Seiring dengan semakin melemahnya pengaruhnya di panggung politik, kesehatan fisik dan mentalnya juga semakin memburuk, yang pada akhirnya membuatnya semakin sulit untuk melakukan perlawanan terhadap militer yang mulai mengambil alih kekuasaan. Ada beberapa faktor utama yang mempercepat kemunduran kondisi Soekarno. 1. Kesehatan Soekarno yang mulai menurun. Pada pertengahan tahun 1960-an, kesehatan Soekarno mengalami kemunduran yang signifikan. Beberapa laporan medis dan kesaksian dari orang-orang terdekatnya menyebutkan bahwa Soekarno menderita berbagai penyakit, termasuk gangguan ginjal yang serius. 1. Masalah ginjal. Soekarno diketahui menderita nefritis, peradangan pada ginjal, yang semakin parah di tahun-tahun terakhir pemerintahannya. 2. Tekanan darah tidak stabil. Situasi politik yang penuh ketegangan semakin memperburuk kondisi kesehatannya, dengan laporan bahwa ia sering mengalami tekanan darah tinggi dan kelelahan ekstrim. 3. Dampak psikologis dari tekanan politik. Soekarno dikenal sebagai pemimpin yang penuh energi dan karismatik, tetapi setelah G30S,
Beban politik yang berat mulai memengaruhi semangatnya. Ia kehilangan banyak orang kepercayaannya, termasuk dari kalangan PKI, yang menjadi korban pembantaian pasca G30S. Kondisi kesehatan yang semakin menurun ini membatasi kemampuannya untuk bertindak tegas, termasuk dalam mencari dukungan dari negara asing seperti China atau Uni Soviet. 2. Sukarno semakin terisolasi secara politik. Setelah G30S, militer secara bertahap mulai membatasi ruang gerak Sukarno dan mengisolasinya dari para pendukungnya. 1. Militer mengontrol akses Sukarno ke publik. Setelah G30S, Sukarno tidak lagi leluasa berbicara di depan umum seperti sebelumnya. Pidato-pidato besar Sukarno yang membakar semangat massa mulai dibatasi. Surat kabar dan radio yang sebelumnya pro-Sukarno juga mulai dikendalikan oleh militer. 2. Para loyalis Sukarno dihabisi satu persatu. Banyak tokoh politik yang dekat dengan Sukarno ditangkap atau dibunuh oleh militer. Ketua PKI D.N. Aidit dieksekusi pada akhir tahun 1965. Para pejabat sipil yang pro-Sukarno dipaksa mundur atau digantikan oleh orang-orang yang pro-militer. Dalam kondisi ini, Sukarno semakin kehilangan jaringan pendukungnya, sehingga semakin sulit baginya untuk menggalang kekuatan atau meminta bantuan ke luar negeri. 3. Super Semar, titik balik yang membatasi gerak Sukarno. Puncak dari isolasi politik Sukarno terjadi pada 11 Maret 1966, ketika ia menandatangani Super Semar, atau Surat Perintah 11 Maret, yang memberikan wewenang kepada Soeharto untuk mengambil tindakan guna mengamankan situasi negara. 1. Super Semar secara efektif melemahkan Sukarno. Dengan surat ini, Soeharto secara de facto mendapatkan kekuasaan penuh atas pemerintahan. Soeharto membubarkan PKI pada 12 Maret 1966 tanpa persetujuan resmi dari Sukarno. Ia mulai menangkap para menteri dan pejabat yang masih loyal kepada Sukarno. Sukarno semakin kehilangan kontrol atas negara dan keputusannya semakin tidak dihiraukan. 2. Sukarno tidak lagi bisa meminta bantuan asing. Setelah Super Semar, Sukarno berada dalam situasi yang semakin sulit. Sukarno tidak lagi memiliki kebebasan politik untuk meminta bantuan China atau Uni Soviet karena militer mengawasi setiap gerak-geriknya. Jika ia secara terbuka meminta bantuan asing, itu akan dijadikan alasan bagi militer untuk menggulingkannya lebih cepat. 4. Kejatuhan total Sukarno dari penyakit kepengasingan. Setelah Soeharto mengambil alih kekuasaan secara penuh pada 1967, Sukarno semakin diabaikan dan dijauhkan dari publik. 1. Dihapus dari sejarah. Nama Sukarno mulai dihapus dari buku sejarah dan perannya dalam perjuangan kemerdekaan mulai dikaburkan. Militer berusaha menciptakan narasi bahwa Sukarno bertanggung jawab atas G30S, meskipun bukti kuat mengenai keterlibatannya masih diperdebatkan hingga kini. 2. Terkurung dalam pengasingan. Sukarno ditempatkan dalam tahanan rumah di Wisma Yaso, Jakarta, di bawah pengawasan ketat. Ia tidak lagi diizinkan berpidato atau bertemu dengan para pendukungnya. Banyak permintaannya untuk berobat ke luar negeri ditolak oleh pemerintah. 3. Meninggal dalam kondisi terlupakan. Pada 21 Juni 1970, Sukarno meninggal dunia dalam kondisi sakit dan terisolasi. Pemerintah Orde Baru melarang rakyat memberikan penghormatan besar-besaran, sehingga pemakamannya dilakukan dengan sederhana. Inilah mengapa, meskipun Sukarno sebelumnya memiliki hubungan dekat dengan Blok Timur, ia tidak bisa meminta bantuan mereka setelah G30S, bukan hanya karena faktor politik internasional, tetapi juga karena kesehatannya yang semakin lemah dan kekuatannya yang semakin terkikis oleh militer. Meskipun situasinya semakin memburuk pasca G30S, Sukarno tetap berusaha mempertahankan posisinya dengan cara-cara politik dan diplomasi internal, alih-alih meminta bantuan dari China atau Uni Soviet. Sebagai seorang pemimpin yang karismatik dan visioner, Sukarno tidak langsung mengambil langkah konfrontatif terhadap militer. Ia tampaknya masih berharap dapat menyelamatkan situasi dengan pendekatan politik yang lebih moderat. Ada beberapa strategi utama yang dilakukan Sukarno untuk menyelesaikan konflik secara internal. 1. Berpidato untuk membela diri, jas merah dan upaya mempertahankan legitimasi. Salah satu senjata politik utama Sukarno adalah pidato-pidato nasionalisnya. Di tengah tekanan yang semakin besar, ia masih berusaha menggunakan kekuatan retorikanya untuk membela diri dan mempertahankan pengaruhnya di mata rakyat. 1. Pidato jangan sekali-kali meninggalkan sejarah, jas merah. Pada 17 Agustus 1966, dalam peringatan Hari Kemerdekaan RI, Sukarno menyampaikan pidato terakhirnya yang terkenal, jas merah, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Dalam pidato ini,
Soekarno berusaha mengingatkan rakyat akan peran besar dirinya dalam perjuangan kemerdekaan, seolah mengirimkan pesan bahwa ia tidak layak disingkirkan begitu saja. Ia juga mengingatkan bahwa Indonesia harus tetap berpegang pada cita-cita revolusi, bukan menyerah kepada tekanan asing atau kepentingan militer. 2. Pidato-pidato lainnya yang berusaha menjaga pengaruh. Meskipun aksesnya ke publik semakin dibatasi, Soekarno masih mencoba berbicara di berbagai kesempatan. Ia menegaskan bahwa dirinya bukan bagian dari G30S dan menolak tuduhan bahwa ia mendukung PKI. Ia mengkritik militer yang mulai mengambil alih kekuasaan secara sepihak. Ia menyerukan persatuan nasional untuk mencegah perpecahan lebih lanjut. Namun, pengaruh pidato-pidato Soekarno semakin terbatas karena militer telah mengendalikan media dan informasi, sehingga suaranya tidak lagi memiliki dampak besar seperti sebelumnya. 2. Upaya menenangkan semua pihak, politik keseimbangan yang gagal. Sejak awal pemerintahannya, Soekarno menerapkan politik keseimbangan untuk menjaga berbagai kekuatan politik tetap harmonis dalam konsep Nasakom, nasionalisme, agama, dan komunisme. Setelah G30S, ia masih mencoba memainkan strategi ini, meskipun keseimbangan tersebut sudah runtuh. 1. Menegaskan sikap netralnya dalam G30S. Soekarno berulang kali menyatakan bahwa ia tidak terlibat dalam kudeta G30S. Ia menegaskan bahwa kejadian tersebut adalah persoalan internal Angkatan Darat, bukan pemberontakan PKI. Ia juga mencoba mendamaikan kelompok-kelompok yang berseteru, tetapi upaya ini tidak berhasil karena militer sudah mendominasi situasi. 2. Memerintahkan penghentian kekerasan terhadap PKI. Setelah G30S, Soekarno sebenarnya menolak tindakan kekerasan terhadap PKI dan menyerukan agar situasi dikendalikan secara damai. Ia tidak menyetujui pembantaian massal terhadap anggota dan simpatisan PKI. Namun, perintahnya tidak digubris oleh militer yang sudah bergerak dengan agendanya sendiri untuk menumpas komunisme. 3. Membentuk Kabinet Ampera untuk meredakan ketegangan. Pada tahun 1966, dalam upaya terakhir untuk mempertahankan kekuasaannya, Soekarno membentuk Kabinet Ampera, amanah penderitaan rakyat. Ia mencoba menyeimbangkan kekuatan antara kelompok nasionalis, agama, dan sisa-sisa pendukung komunis. Namun, kabinet ini tidak efektif karena militer di bawah Soeharto sudah semakin mendominasi dan kabinet akhirnya hanya menjadi formalitas belaka. Soekarno terjebak dalam dilema. Jika ia bertindak terlalu keras melawan militer, ia bisa kehilangan kekuasaan lebih cepat. Tetapi jika ia diam saja, pengaruhnya akan terkikis perlahan. Pada akhirnya, strategi politik keseimbangan yang dulu menjadi kekuatannya justru gagal menyelamatkannya dari kejatuhan. 3. Menolak perang saudara, menghindari eskalasi konflik. Soekarno mungkin menyadari bahwa meminta bantuan Cina atau Uni Soviet akan memperburuk keadaan. Jika ia melakukannya, ada kemungkinan Indonesia akan terjerumus ke dalam perang saudara yang lebih besar. 1. PKI sudah terlalu lemah untuk melawan. Setelah G30S, PKI hancur total dengan ratusan ribu anggotanya dibunuh atau dipenjara. Jika Soekarno meminta bantuan Blok Timur, tidak ada kekuatan internal yang cukup untuk melawan militer yang sudah solid di bawah kendali Soeharto. Bantuan dari Cina atau Uni Soviet pun kemungkinan besar tidak akan efektif karena mereka tidak memiliki basis dukungan yang cukup kuat di Indonesia setelah pembersihan PKI. 2. Takut intervensi militer dari Barat. Jika Soekarno secara terbuka meminta bantuan dari Blok Timur, AS dan sekutunya bisa menggunakan ini sebagai alasan untuk melakukan intervensi langsung di Indonesia. Mengingat bagaimana AS bereaksi dalam Perang Vietnam dan krisis Kuba, kemungkinan besar mereka akan mengirim bantuan militer kepada kelompok anti-komunis di Indonesia, yang justru bisa memperburuk keadaan dan mengarah pada perang saudara. 3. Keinginan untuk tetap menjaga persatuan nasional. Soekarno adalah seorang nasionalis sejati yang selalu menempatkan kesatuan Indonesia di atas segalanya. Jika ia meminta bantuan asing dan perang saudara terjadi, Indonesia bisa terpecah belah seperti yang terjadi di banyak negara lain selama Perang Dingin. Oleh karena itu, Soekarno lebih memilih untuk tetap berada di jalur diplomasi internal, meskipun akhirnya strategi ini gagal menyelamatkannya. Meskipun situasi semakin buruk bagi dirinya, Soekarno tetap berusaha menyelesaikan konflik secara internal dan menolak meminta bantuan dari Cina atau Uni Soviet. Pada akhirnya, Soekarno lebih memilih untuk mempertahankan persatuan Indonesia daripada memicu konflik yang lebih besar, sebuah keputusan yang mungkin berdampak pada kejatuhannya, tetapi juga mencegah Indonesia dari potensi perang saudara yang lebih luas. Pada akhirnya, Soekarno tidak meminta bantuan Cina atau Uni Soviet karena kombinasi faktor politik, risiko intervensi Barat, dan kondisi kesehatannya yang memburuk.
Keputusannya ini mungkin mempercepat kejatuhannya, tetapi juga mencegah Indonesia dari perang saudara yang lebih luas. Soekarno jatuh pada tahun 1967 dan Soeharto mengambil alih kekuasaan, mengakhiri era Orde Lama. Bagaimana pendapat kalian tentang keputusan Soekarno? Apakah kalian setuju dengan analisis ini? Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk lebih banyak konten sejarah yang mendalam. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa cek video lainnya di channel ini untuk lebih memahami sejarah Indonesia dan dunia. Terima kasih telah menonton.